pahala yang tidak terbatas. Ini ada di Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang mampu bersabar yang akan Allah berikan pahala tanpa batas. Pahala itu kan bahasa Sanskerta, jadi artinya balasan kebaikan. Termasuk di dalamnya kemustajaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong bayem. Yang barusan jawab salam, kalau dengarkan uripe ayem. Ya, tambah semangat, saya balenkan sepisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong jati. Ya. Sing barusan jawab salam, kalau dunga akan cepat munggah kaji. Ya, Masya Allah. Ya, nggak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, gih. Masya Allah, luar biasa. Iya, wes terdek nih, gih. Masya Allah. Karena udah lama kita nggak jumpa ya. Masya Allah. Godong salam, godong telo. Apa lanjutannya nggak tahu saya, Masya Allah. Gih. Bismillah ya tadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mahmud Allahu jalla jallaluhu wal musalla alaihi wa aluhu wal mad'u lahu war rijalu wal biladu amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam hormat, salam cinta, salam sayang kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Bikers Subuhan Jogja yang barusan diwakili Ketua Agus, Syekh Agus, Masya Allah. Kemudian salam hormat, salam cinta juga kami sampaikan kepada pimpinan takmir Dr. Andes Haji Irianto, nggih Pak? Heru Irianto, Masya Allah, beserta jajaran asatidz wa ustazah yang semoga kita semua diberikan umur berkah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oh belum, Masya Allah ya. Ngapunten, ini waktunya mepet, udah terang, jadi kita nggak usah terlalu lama, gitu ya, Masya Allah. Setuju, ya, saya juga setuju. Terima kasih. Ini kali ketiga saya diberikan kesempatan untuk belajar bareng di sini. Yang pertama dulu 2024 kita belajar tentang grand design di Pakem. 2026 awal kita belajar tentang mendewasakan rasa ya di Masjid Al Istiqomah waktu itu. Sekarang kita sama-sama belajar tentang menggunakan waktu yang berkualitas. Ini ya, mudah-mudahan sih benar-benar kita tuh bisa menggunakan waktu seberkualitas mungkin, amin ya rabbal alamin. Tapi mohon maaf sebelumnya saya mau tanya, niki kalau campur kagem bahasa Indonesia mboten napa nggih? Nggih, siap. Bahasa Inggris? Oke, siap. I will tell you about gitulah. Nanti bahasa Arab repot sayanya. Nggih. Ketua Sedanten, Ibu Bapak, saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang doanya itu semuanya udah diijabah? Coba angkat kaki. Angkat tangan. Nggak ada ya? Atau ada nggak di antara kita yang doanya itu masih banyak yang belum diijabah? Oh, banyak kalau itu ya. Nggih, maklum, betul. Maklum. Nggih. Doanya belum dijabah. Nah, kalau kita mau belajar dari hadis, salah satu hadis riwayat Muslim nomor 1015. Ini dikupas, Nabi menyampaikan kepada kita. Jadi yang pertama Nabi menyampaikan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hamdallah. Jadi Allah itu maha baik, zatnya baik, sifatnya baik. Maka karena Allah itu maha baik, Allah tidak akan pernah menerima kecuali dari yang baik. Kemudian doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Karena Allah itu suci, maka Allah tidak akan pernah menerima doa dari orang yang suci, dari adab yang tidak suci. Nah, yang fokus cuma 2 orang. Oh iya, saya juga nggak fokus ini, Masya Allah, astagfirullah. Gitu nggak? Jadi Nabi mengajarkan, Ketua Sedanten, Ibu Bapak,
jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau berdoa, kata Nabi, sucikan dulu diri kita. Jangan ada unsur yang haram sedikit pun gitu. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innallaha amaral mu'minina bima amaral bihil, wa innallaha amaral mu'minina bima amaral bihil mursalin. Tadi pas latihan lancar, pas di sini rada anu ya. Masya Allah. Grogi ini, demam panggung. Itu. Setelah ini soto atau tengkleng Ustaz Amit Syawul? Oh Masya Allah. Astagfirullah. Halo Ustaz. Ya, jadi ternyata Allah itu berikan perintah kepada seluruh umat muslim, khususnya dalam bab doa itu sama seperti dulu Allah perintahkan kepada para rasul terdahulu. Itu. Kemudian setelah tadi mengisahkan dua hal baik, Nabi mengisahkan tentang seorang pemuda yang berdoa. Dia itu pakaiannya lusuh. Kemudian wajahnya wajah yang lesuh gitu kayak gimana ya, letih, capek gitu. Sambil teriak-teriak mengadahkan tangan ke atas, summa yamudu yadayhi ilas sama, summa qala ya Rabb ya Rabb. Jadi seorang pemuda ini udah jalan jauh, safar lah ya, musafir. Musafir itu kan sudah masuk salah satunya syarat doa itu mustajab. Kemudian pemuda ini tadi sambil teriak mengangkat tangan ke atas, teriak ya Rabb ya Rabb. Nabi cuman komen fa anna yustajabu lidzalik. Gimana doa orang itu bisa dijabah oleh Allah? Wa mat'amuhu haram, kata Nabi. Dari makanannya itu masih ada unsur yang haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya masih ada unsur yang haram. Wa malbasuhu haram. Apa tuh? Pakaian. Kan tadi minta bahasa Arab, saya keluarin bahasa Arabnya. Wa malbasuhu haram. Jadi pakaiannya haram, wa ghudhiba bi haramin. Semua perangkat hidupnya masih dari unsur yang haram. Maka dari itu, kalau ternyata doa kita itu masih ada yang belum dijabah oleh Allah, mari kita lihat lagi. Barangkali nanti itu ada doa kita yang ditunda sama Allah, atau doa yang enggak dijabah sama Allah, nanti Allah ganti dengan pahala yang baik. Atau kita tanpa sadar, ada di antara kita yang masih ada mengandung unsur yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dah tadi itu muqaddimah, sekarang inti dan penutupan. Udah mau selesai. Kan syuruk 547 ya. Nah, sebelum syuruk kita selesai. Oh, masih lama, Masya Allah. Siap, kalau gitu kita gaskan. Jadi ketua yang dirahmati Allah, Ibu, Bapak, intinya ternyata kita itu hidup untuk ibadah, dan diantaranya kita itu diminta untuk memanfaatkan waktu yang sangat berkualitas. Nah itu, jadi kemudian kita harus tahu bahwa kita itu masih dikasih sehat, kita dikasih umur yang panjang. Tadi kan disampaikan, Mas Pur beneran 70? Jenengan 70? Enggak kan? Oh, iya sampai 70 nggak Ustaz? Masya Allah, nggih. 3 luar biasa. Ya, jadi ternyata kita itu diingatkan jangan terlalu pede, jangan terlalu GR. Dumeh, dikei, diparingi umur panjang, kemudian kita sombong gitu. Ternyata kita dilarang seperti itu. Kita tidak boleh terlalu pede. Kita harus tahu bahwa kita dikasih sehat, kita dikasih umur panjang itu sama Allah, terus dinanti taubatnya. Jadi gitu. Allah itu kasih umur kita panjang untuk dikasih kesempatan terus taubat. Kita ingat bahwa udah tujuan kita nanti itu kan ya udah bekal kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal sampai nanti di hari akhir gitu ya. Kita kan sekarang hidup di bumi. Dunia atau bumi, Ketua? Yang benar dunia atau bumi? Ya, oke. Jadi kita itu ada di bumi. Bahasa Arabnya ardun. Sifatnya dunia. Dunia itu bahasa Arab, berasal dari kata dana yadanu dunuan wa dunyaan. Artinya sifat sementara, cepat, rusak, habis. Itu dunia. Sekarang kita ada di mana, Ketua? Sekarang kita ada di Masjid Al-Amna. Iya. Bagian dari bumi. Iya, gitu. Niki ngapunten ya. Kayaknya besok saya di blacklist, diblokir. Ditokkan saking grup, Masya Allah. Gak apa-apa. Gitu nggak? Jadi
Kenapa kok lebih diviralkan dunianya? Kenapa lebih diviralkan sifatnya daripada nama tempatnya? Ingin menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, jangan terlena pada sesuatu yang cuma sementara. Ojo ketungkul marang, kalungguhan, kaduniaan, dan lain sebagainya. Ini kalau bahasa Jawanya udah keluar, bentar lagi selesai, tenang aja. Gitu ya, ojo ketungkul marang, kalungguhan. Nah, setelah kita selesai di alam dunia, kita akan pindah ke tempat berikutnya, yaitu ada barzah, ada kubur. Mana yang benar coba? Yo, saya tetap bawa door prize, ada dua, tenang aja. Kubur atau barzah? Ya, nama tempatnya kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Sifatnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada sekat gitu. Di waiting room. Sebelum kita nanti ke alam terakhir, kita ada hijrah di tempat waiting room tadi. Tunggu dulu, nama tempatnya kubur, sifatnya barzakh. Baru setelah itu kita pindah ke tempat berikutnya. Apa itu? Akhirat. Kalau udah ada ta di belakangnya udah ending, udah nggak ada kehidupan berikutnya. Maka dari itu mari selama kita masih ada di bumi yang sifatnya dunia tadi, kita sama-sama kumpulkan amal baik lah, kita berlomba-lomba gitu. Allah berfirman di surat Fatir ayat terakhir, kalau sekiranya Allah itu menghukum atau mematikan manusia dari dosanya atau dari apapun yang ia perbuat, rasanya Allah nggak akan menyisakan bahkan satu hewan melata pun di muka bumi ini. Jadi ternyata selama ini aib kita itu ketua sedanten ditutup sama Allah. Ditutup aja sampai nanti waktu yang Allah tentukan. Jadi ya ayolah kita sama-sama banyak istighfar, kita taubat sama Allah. Kemudian yang terakhir di surat Az-Zumar, ini pengingat juga bagi kita, karena kan selama ini kita itu di dunia kadang sering dapetin sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. Our expectation. Wah, mantap ini. Ya, itu ya Ustaz ya. Bener. Jadi ya kita cuma dituntut untuk sabar aja, perbanyak sabar. Sabar itu kan ada tiga apa empat? Tiga aja ya, oke. Bukan istri tiga, ini sabar itu ada tiga. Yang pertama kita diminta sabar. Ada orang nanti, golongan orang sabar ketika dizolimi dan gak bisa apa-apa. Kan beda tuh, ada orang dizolimi tapi dia masih bisa berbuat. Tapi ada orang yang dizolimi gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini kita dituntut untuk sabar. Yang kedua ada kita diajarkan untuk sabar dalam ketaatan. Contoh, ada masjid nih, pas lagi Ramadan kemarin kan mungkin kita mengalami masjidnya dekat-dekat, kita di tengah-tengah rumahnya. Yang satunya 23 rakaat, lama banget tuh. Ada kali sejam lebih. Yang satunya cuman 11 rakaat, G itu cuman 15 menit selesai. Nah itu, kira-kira kita mau yang cepat selesai atau yang mengutamakan khusyuk. Nah itu kan ujian dalam ketaatan. Gitu nggak? Atau dibalik, yang 11 lama tapi yang 23 cepat. Nah gitu, pokoknya terserah lah. Itu ujian tuh dalam ketaatan, kita mau pilih yang mana. Yang ketiga ada golongan orang-orang yang nanti diuji sama Allah, orang-orang yang sabar dalam keringanan dalam maksiat, itulah pokoknya mudah dalam perjalanan maksiat lah, kemudahan maksiat. Ini contohnya yang dialami Nabi Yusuf. Nah itu ya. Jadi Nabi Yusuf kalau waktu itu hilaf bisa aja, tapi kan di situ Allah menguatkan. Dan Nabi Yusuf di situ lolos dalam ujian kemudahan maksiat tadi. Nah, tiga golongan ini kalau kita itu bisa melewatinya, ketua, ibu bapak yang dirahmati Allah, itu Allah bakal kasih pahala yang tidak terbatas. Ini ada di Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang mampu bersabar yang akan Allah berikan pahala tanpa batas. Pahala itu kan bahasa Sanskerta. Jadi artinya balasan kebaikan. Termasuk di dalamnya kemustajaban doa. Jadi kalau kita bisa sabar, ya doa kita mustajab. Insya Allah kayak gitu. Tapi syaratnya tadi, kita harus bisa sabar. Tadi disampaikan oleh Ustaz, salah satunya ada musibah. Kalau musibah ini kan pasti. Saya pernah sampaikan hidup ini berbanding lurus dengan persoalan, dan persoalan pasti berbanding lurus dengan kemampuan seseorang. Gitu nggih? Ini karena doorpress belum keluar, monggo kalau ada yang mau kita diskusikan.
Oh nggak ada, ya udah kalau gitu saya yang nanya. Tadi itu hadis riwayat Muslim nomor berapa? Boleh angkat kaki, angkat. Monggo Ustadz Ketua Novel dulu. 1015, Masya Allah. Betul, Nopo? Betul sekali, Ketua? Ya, betul. Tepuk tangan untuk saudara kita, mantap. Boleh kan tepuk tangan di masjid ya Ustadz ya? Ya, boleh. Iya. Lagi satu, apa? Hadiah, crash bar lagi. Ya. Iya, aduh nih salah saya ngasih. Nah nanti boleh crash bar dapat diskon gitu ya, 10.000. Ya kali 900.000 kan gitu. Boleh nggak apa, aman. Itu kita bisa bicarakan di belakang. Masih ada satu lagi door prize. Tadi sabar itu dibagi 3. Sabar dalam apa aja? Coba boleh angkat tangan. Nggak harus dari jamaah bikers nggih Ustadz, dari ibu yang menyimak juga boleh. Coba ibu yang di sana di parkiran. Oh bukan, nggak ada di sini maksudnya. Ada Bu? Oh boleh, monggo ibu. Mau jawab? Oh pertanyaannya tadi sabar itu kan tadi saya sampaikan ada 3. Sabar dalam apa aja? Coba 1. Nopo Bu? Sabar dalam ya boleh ketaatan masuknya. Kemudian sabar ketika musibah, oke. Dizolimi, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terakhir sabar dalam kemudahan maksiat. Betul nggih? Ya, ibu dapat door prize, mantap. Jadi nggak sia-sia ya Bu subuhan bareng kami ya. Masya Allah. Ya mungkin beneran itu aja ya. Ini udah mepet nih waktunya. Saya juga harus terbang ke Baghdad habis ini. Udah ada ini korban TikTok ini CEO miliaran kan ala-ala gitu, jadi doa gitu. Itu bukan bohong, jadi doa. Nggih, itu Ibu Bapak Ketua Sedanten. Tapi sebelum saya tutup kita doa bareng-bareng nggih. Gitu ya, mari kita ambil posisi duduk yang rileks. Kita mau minta sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkaulah petunjuk kami, pelindung kami, tujuan hidup kami, ya Allah. Kami duduk simpuh di hadapan Engkau, bermohon kiranya Engkau ridho untuk memberikan kepada kami umur yang berkah dan bermanfaat, ya Allah. Minimal bermanfaat untuk sekitar kami, ya Allah. Ya sami'a kulli saud, wa ya sabiqa kulli faud, wa ya kasyal izami lahman wa munsyiraha ba'dal maut. As'aluka bi asma'ikal izam, wa bismikal akbari mahzunil maknun, alladhi lam yatali alaihi ahadun minal makhlukin. Wahai zat yang maha mendengar apapun yang tidak bisa didengar hambanya, wahai zat yang maha melihat apapun yang tidak bisa dilihat makhluknya, wahai zat yang menyatukan tulang dengan daging kemudian memisahkannya kembali setelah mati, kami mohon ya Allah dengan Rabb-Mu yang agung, ijabahlah semua doa-doa kami ya Allah, dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang gelisah, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang sakit, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang punya banyak dosa, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami untuk minta, wasta'inu. Sekarang kami datang ya Allah, kami minta kepada Engkau, nasta'inu. Kiranya Engkau mengijabah doa-doa kami semua ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, pasti banyak salah dari tutur kata kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau piring kotor cuci, kalau badan kotor mandi, kalau hati kotor ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.